Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Bella Putri dengan NPM 2220461. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil analisis bisnis pada The Harvest Cake sebagai salah satu bakery premium di Indonesia. Analisis dilakukan dari sudut pandang analisis bisnis untuk memahami kondisi persaingan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Purwanti, ESOS MSI. Pada bagian Rich Picture, ditampilkan gambaran besar kondisi bisnis The Harvest dalam industri bakery premium. Rich Picture ini menunjukkan bahwa The Harvest berposisi sebagai bakery dan pastry premium yang menekankan kualitas produk dan kekuatan brand. Konsekuensinya, harga produk relatif lebih tinggi dibanding bakery pada umumnya. Di sisi pelanggan, konsumen memiliki banyak pilihan bakery lain, sehingga mereka mudah berpindah merek dan cukup sensitif terhadap harga. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap The Harvest untuk terus menjaga kualitas dan pengalaman pelanggan. Dari sisi pemasok, The Harvest bergantung pada bahan baku premium dan impor dengan harga yang fluktuatif. Ketergantungan ini menimbulkan tantangan dalam pengendalian biaya dan margin keuntungan. Sementara itu, persaingan industri sangat ketat karena banyaknya bakery besar maupun home bakery yang menawarkan harga lebih murah dan promosi agresif. Selain itu, terdapat banyak produk substitusi seperti dessert lain yang lebih terjangkau. Secara keseluruhan, Rich Picture menegaskan bahwa masalah utama The Harvest adalah tingginya persaingan, kuatnya daya tawar pelanggan, serta tekanan biaya, sehingga perusahaan harus menjaga diferensiasi untuk tetap unggul. Selain itu, Rich Picture juga membantu mengidentifikasi bahwa permasalahan utama bukan hanya pada produk, tetapi pada ekosistem bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, mind map ini menggambarkan secara ringkas 5 tekanan daya saing utama yang dihadapi The Harvest dalam industri bakery premium. Pertama, dari persaingan industri. Terdapat banyak pemain bakery premium yang bersaing ketat dalam kualitas, harga, dan inovasi produk. Yang kedua, ancaman pendatang baru masih ada, terutama dari UMKM dan home bakery. Namun, untuk masuk ke segmen premium dibutuhkan modal besar dan brand yang kuat, sehingga tekanannya berada pada tingkat menengah. Dan yang ketiga, ancaman produk substitusi cukup tinggi karena konsumen memiliki banyak alternatif dessert lain dengan harga lebih murah. Yang keempat, daya tawar konsumen tinggi karena pelanggan memiliki banyak pilihan dan mudah membandingkan produk melalui digital platform. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang karena bahan baku premium jumlahnya terbatas dan sulit digantikan. Mind map ini membantu menunjukkan bahwa The Harvest berada di tengah tekanan yang kompleks, sehingga strategi perusahaan harus fokus pada penguatan brand, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur persaingan industri bakery premium, mengidentifikasi tekanan kompetitif yang dihadapi The Harvest, dan juga mengetahui dampaknya terhadap strategi bisnis perusahaan. The Harvest merupakan bakery dan pastry bergaya Eropa yang didirikan pada tahun 2004 oleh Lal De Silvia, seorang mantan pastry chef Four Seasons Hotel Jakarta. Awalnya, The Harvest bertujuan menghadirkan produk pastry premium yang sebelumnya hanya tersedia di Hotel Bintang 5 agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Seiring waktu, The Harvest berkembang pesat hingga memiliki lebih dari 90 outlet di berbagai kota di Indonesia. The Harvest beroperasi di industri bakery dan dessert yang tingkat persaingannya sangat tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan produk dengan karakteristik yang relatif serupa, sehingga daya saing perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi industri. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 2 permasalahan utama yang perlu dianalisis. Yang pertama ada bagaimana kekuatan kompetitif dalam industri memengaruhi posisi dan daya saing. Serta yang kedua, strategi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah tekanan persaingan. Porter 5 Forces merupakan salah satu alat analisis strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan kompetitif dalam suatu industri. Model ini terdiri dari 5 kekuatan utama, yaitu Threat of New Entrants, Bargaining Power of Buyers, Bargaining Power of Suppliers, Threat of Substitutes, and Industry Rivalry.
Melalui model ini, kita dapat memahami tekanan eksternal yang memengaruhi daya saing The Harvest, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan strategi bisnis. Dari kelima kekuatan yang tadi sudah dibahas, yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang. Meskipun bisnis bakery relatif mudah dimasuki oleh UMKM atau home bakery, untuk bersaing di segmen premium dibutuhkan modal yang besar, standar kualitas yang tinggi, reputasi merek, dan lokasi strategis. Oleh karena itu, tidak semua pendatang baru mampu menyaingi The Harvest secara langsung. Hal tersebut memberikan impact atau dampak terhadap The Harvest, yaitu dampaknya The Harvest harus terus menjaga diferensiasi produk dan citra premium agar tetap unggul dari pesaingnya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah bargaining power of buyers atau daya tawar konsumen. Daya tawar konsumen tergolong tinggi karena pelanggan memiliki banyak pilihan bakery lain dan mudah membandingkan harga serta kualitas melalui media digital atau platform digital. Hal tersebut juga memberikan impact atau dampak terhadap The Harvest, yaitu dampaknya merupakan The Harvest harus menjaga kualitas, memberikan pengalaman pelanggan yang baik, serta memperkuat loyalitas konsumen agar tidak mudah berpindah ke pesaing. Selanjutnya, ada bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok berada pada tingkat yang sedang. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan The Harvest pada bahan baku premium dan impor yang jumlah pemasoknya terbatas. Sehingga hal tersebut sangat amat memberikan impact atau dampak kepada The Harvest, yaitu dampaknya perusahaan perlu menjaga hubungan jangka panjang dengan pemasok serta mengelola rantai pasok secara efisien untuk menjaga kualitas dan menekan biaya. Selanjutnya ada threat of substitutes atau ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi tergolong tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke dessert lain seperti cupcakes, dessert kekinian, ice cream, atau home bakery dengan harga yang jauh lebih murah dari The Harvest. Oleh karena itu, terdapat dampak dari substitutes, sehingga The Harvest harus terus berinovasi dan menonjolkan nilai pengalaman serta keunikan produk. Yang terakhir yaitu industry rivalry atau persaingan industri. Persaingan antar bakery premium sangatlah ketat, baik dari brand besar maupun home bakery online. Persaingan terjadi dalam aspek harga, kualitas, promosi, dan juga lokasi. Dampaknya, The Harvest dituntut untuk terus-menerus melakukan inovasi produk, pemasaran digital, dan menjaga kualitas layanan. Terakhir, ada implikasi strategis. Berdasarkan analisis Porter 5 Forces, strategi yang perlu dilakukan The Harvest antara lain, diferensiasi produk melalui inovasi berkelanjutan, penguatan branding dan digital marketing, program loyalitas pelanggan, serta efisiensi operasional dan supply chain. Untuk kesimpulannya, The Harvest beroperasi dalam industri bakery premium dengan tingkat persaingan yang tinggi. Keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan menjaga diferensiasi, loyalitas pelanggan, dan juga pengalaman konsumen secara konsisten untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang. Untuk sumber lengkap, saya cantumkan pada slide sumber yang terdiri dari website resmi The Harvest, media bisnis seperti SWA, serta jurnal manajemen strategi. Sekian presentasi saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.